Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang Sobat Padma dalam acara Padma Podcast, di mana tempat kita mengobrol santai tapi penuh makna tentang hal-hal penting dalam kehidupan. Bersama saya, Ida Ayu Rara Anggadiatmi, pada kali ini akan memandu obrolan ini dengan topik yang sangat penting, yaitu persiapan perkawinan. Sobat Padma, perkawinan bukanlah hanya soal acara seremonial, tetapi lebih dari itu, yaitu tentang kesiapan mental, spiritual, dan emosional untuk menuju kehidupan bersama. Untuk itu, agar obrolan ini lebih dalam lagi, di tengah-tengah kita sudah hadir narasumber yang cantik, yaitu Ibu Niketut Putri Yuniari. Ya, beliau adalah seorang penyuluh agama Hindu dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Badung. Baik, kita sapa dulu narasumber kita. Selamat datang Ibu. Iya, apa kabar hari ini? Baik. Iya, terlihat dari wajahnya yang cerah ceria. Terima kasih. Iya. Hari ini kita akan membahas sesuatu hal yang cukup krusial ya. Karena kita membahas terkait seputaran perkawinan. Iya. Ya, perkawinan. jadi Ibu sudah pasti mempunyai pengalaman, wawasan dalam hal perkawinan. Iya. Sekarang yang ingin ditanyakan pertama nih, sebenarnya apa sih itu perkawinan? Ya, lalu hal-hal apa saja yang perlu kita siapkan sebelum kita menuju ke jenjang perkawinan? Oke. Ya, terima kasih Bu Dayu. Ya, perkawinan itu menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai pasangan. Pasangan suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ya, itu perkawinan menurut undang-undang. Nah, sekarang bagaimana perkawinan menurut Hindu? Itu perkawinan juga disebut samskara wiwaha. Samskara artinya itu penyucian menuju kesempurnaan dalam proses menuju kehidupan berumah tangga. Dan wiwaha itu adalah pertemuan. Jadinya perkawinan menurut Hindu itu adalah suatu proses sakralisasi, suatu proses yang sangat suci. Dia itu menyucikan pria dan wanita, menyucikan kamebang dan kamepeta menuju kehidupan berumah tangga. Begitu. Karena begitu sakralnya, jadi sebuah perkawinan itu tidak boleh dijadikan main-main ya, gitu Bu? Iya, tentu. Perkawinan itu sangat sakral dan kita harus tahu dalam setiap proses perkawinan itu kan ada prosesi, misalkan mekalan-kalan. Itu sebenarnya prosesi untuk semua itu untuk menyucikan pria dan wanita yang nantinya menjadi dia berperan sebagai seorang bapak atau seorang ibu, begitu. Jadinya harus disucikan, begitu. Nah, terkait dalam ajaran agama Hindu itu ada empat tahapan kehidupan ya. Yang kita tahu itu ada brahmacari, ada grehasta, ada wanaprastha, dan ada biksuka. Nah, pada tahapan pertama itu brahmacari, itu tahapan awal manusia itu mulai belajar, ya. Dari dia mulai lahir, dia kan akan belajar. Dia belajar beradaptasi dengan lingkungan. Ya, setelah dia tumbuh, mungkin dia belajar di sekolah, mencari ilmu dan pengetahuan. Ya, dan juga nantinya seiring berjalannya waktu, kembali dia tumbuh dewasa, dia juga harus paham, harus mengerti tentang dualitas kehidupan. Ya, kehidupan itu ada yang baik, ada sisi buruknya, kan seperti itu. Tidak semua aspek itu sempurna sekali. Tidak ada di kehidupan ini, tidak ada yang sempurna. Pasti ada sisi yang positif dan sisi yang negatif. Nah, pada saat brahmacari itulah dia harus mampu memahami dualitas kehidupan. Nah,
Setelah Brahmacari itu ada tahapan Grihastha. Di mana dalam tahapan Grihastha ini dia bisa menyatukan, dia belajar mempelajari dirinya, memahami lagi, lebih mendalam lagi tentang agar dia bisa menyatukan dualitas kehidupan itu. Nah, itu di masa Grihastha, masa berumah tangga. Yang selanjutnya di masa Vanaprastha. Ya, Ibu tahu Wana artinya hutan, sedangkan Prastha artinya pergi. Ya. Pada saat sekarang kan nggak mungkin kan orang mungkin. Pergi ke hutan ya, tidak sesuai dah jangan zamannya. Iya. Terus hutan juga sekarang kan sudah langka, Bu. Iya, itu sudah kan tidak ada hutan sekarang. Jadinya mereka tuh harus mengupas lagi apa sih Vanaprastha itu. Artinya bisa di sini dianggap seperti dia memahami. Dia mulai merenungkan apa sih tujuan dari kelahiran kehidupan ya. Lahir ke dunia ini. Terus yang terakhir adalah itu biksuka atau sannyasin. Artinya seseorang sudah mampu melepaskan segala dualitas kehidupan, segala emosi-emosi itu, baik emosi yang negatif, emosi yang positif, sudah terlepas dari semua keterikatan duniawi. Dia hanya akan belajar dan mengajarkan ilmu itu kepada penerusnya. Begitu. Itu tentang tahapan hidup catur asrama. Begitu kompleks sekali ya. Agama Hindu itu sudah mencerminkan bagaimana nanti manusia itu ada tahapan-tahapan dalam kehidupannya. Nah, sekarang kita fokus dulu nih ke Grihastha, Bu ya. Iya. Mengenai rumah tangga, perkawinan. Nah, tadi sudah dijelaskan apa itu perkawinan menurut Hindu. Lalu hal-hal apa saja nih yang harus kita persiapkan? Iya. Kembali lagi ke perkawinan. Grihastha asrama. Grihastha asrama itu graha. Graha itu artinya rumah. Dan sta artinya tinggal. Jadi sama seperti kita membangun rumah, apa yang perlu kita persiapkan? Ya, yang pastilah yang pertama materi. Ya, kalau kita membangun rumah, biar agar rumah itu kuat, kokoh. Kokoh itu pondasinya. Mulai dari materialnya yang berkualitas, ya. Ada pondasinya juga yang kuat dan tiang-tiangnya yang kokoh. Rumah itu akan menjadi bebas diterpa badai. Apalagi sekarang musim dingin ya. Jadinya rumah itu nyaman dan hangat. Nah, kembali lagi tentang Grihastha, di mana ketika cinta menjadi dasar. Kalau dalam membangun rumah kan ada materialnya, ada membangun. Tetapi kalau di membangun rumah tangga itu ada cinta sebagai pondasinya. Pondasi dasarnya itu adalah cinta. Terus yang kedua ada ketegaran hati, ada kesabaran, ya, ada keikhlasan di dalamnya untuk menjalankan semua kewajiban kita. Apakah peran kita sebagai seorang istri, apa peran kita sebagai seorang suami, itu kita harus dalam menjalankan peran itu kita harus sadarkan diri kita. Oh, siapa saya sekarang? Oh, bukan lagi seperti waktu kita selama menjadi seorang brahmacari kan bebas ya, tidak ada tanggung jawab, tidak ada beban kan begitu. Sekarang kalau sudah memasuki masa berumah tangga, jadinya kita harus siap. Kita harus menyadari diri kita, oh saya sekarang sebagai seorang ibu, oh saya sekarang sebagai seorang anak, seorang bapak, seorang suami. Ya, ingat akan tugas dan tanggung jawab. Begitu Bu Dayu. Saya sangat setuju itu. Karena ketika kita sudah memasuki masa Grihastha, kita bukan hanya memikirkan saya atau kamu gitu, bukan memikirkan saya adalah seorang istri dan dia adalah suami. Bukan hanya dua individu ini saja yang kita pikirkan, tetapi juga bagaimana nanti kita bermasyarakat, terus kita sudah mempunyai keturunan, kan, begitu, kita belajar lagi menjadi orang tua yang baik, terus belajar menjadi
berusahalah belajar Iya. menjadi menantu yang baik. Iya, gitu. iya, Nah, iya. itu dah makanya memang sangat kompleks sekali ya. Sangat penting sekali Iya, untuk itu. kita tahu apa yang sebenarnya harus kita lakukan. Mental kita harus sudah siap ya sebelum Iya. menuju kehidupan berumah tangga seperti Iya, itu. benar. Iya. Itu dah makanya berarti kan sebelum kita memasuki perkawinan ada nggak kira-kira tips untuk memilih pasangan? Nah, pasangan hidup. Ya, karena kan sebelum kita bisa melanjutkan ke perkawinan pasti kita memilih pasangan hidup. Nah, pasangan hidup seperti apa nih yang kira-kira ideal? Iya, untuk memilih pasangan hidup itu tergantung dari kita. Apakah kita sudah merasa, yang pertama itu mungkin dari segi fisik ya. Fisik itu wajar, pasti semua orang menuntut fisiknya pasangan dia inginkan, ekspektasinya bahwa pasangan dia cantik, ganteng, kaya, ya, apalagi pinter, gitu. Pasti semua orang ingin memiliki pasangan yang sempurna. Sekarang kembali ke diri kita, Iya. apakah kita sudah sempurna? Iya, Begitu. betul. Kita kembalikan ke diri kita masing-masing. Iya. Ya, yang jadinya yang nyaman saja kalau kita bagaimana kita berkomunikasi dengan pasangan kita, ya yang biar nyaman saja begitu. Iya. Karena saya juga meyakini bahwa ketika kita mendapatkan pasangan hidup itu pasti itu adalah cerminan dari diri kita sendiri juga. Iya, Gitu. iya. Betul. Terus lalu tadi sudah kita membahas tentang perkawinan itu apa, terus hal-hal apa saja yang perlu disiapkan menuju perkawinan. Lalu saya ingin tahu nih, makna perkawinan itu apa sih? Nah, Ya, maknanya apa? maknanya sekarang kembali lagi tujuan perkawinan ya. Iya, Tujuan perkawinan yang pertama itu perkawinan adalah salah satu jalan untuk mencapai, dalam agama Hindu itu ada namanya catur purusa arta. Nah, melalui perkawinan kita di sana bisa mewujudkan catur purusa arta itu dalam bentuk perkawinan. Misalkan di dalam catur purusa arta itu ada dharma atau kebenaran, ya jadinya kita sebagai pasangan, apakah entah sebagai suami atau istri, jadinya kita harus menanamkan diri kita harus setia, ya. Kita harus setia, bertanggung jawab kepada keluarga. Terus ada yang namanya selain tadi catur purusa arta, itu yang pertama tadi dharma, terus yang kedua arta. Nah, dalam menjalankan suatu proses perkawinan, tidak mungkinlah kita tidak punya penghasilan. Iya, kan tidak nggak mungkin kan kita makan cinta ya. Iya, apalagi zaman sekarang Iya, ini benar. Papa budaya- gasnya habis nih, ya Iya. udah makan cintaku saja. Iya, Kan nggak mungkin gitu. Iya, tidak mungkin pasti seperti itu. Perlu ada duitnya. Iya, makanya arta itu kita dapat dari masa kita belajar. Ya, dari sana kita mendapatkan arta itu, dari masa kita belajar. Setelah kita berumah tangga, itu kita misalkan kalau kita bekerja, kita kan bekerja itu sebelum kita usahakan sebelum memiliki pasangan. Iya. Supaya bisa nabung ya. Iya, supaya bisa menghidupi keluarga. Makanya itu juga harta itu di zaman sekarang itu sangat penting ya. Terus yang kedua itu adalah kama, ya, kepuasan. Pastilah Kepuasan seksual. iya, pastilah dalam perkawinan itu salah satu tujuannya itu adalah mengingat kepuasan ya, kepuasan baik jasmani maupun rohani. Nah, terus adanya juga yang keempat itu adalah kebebasan atau moksa. Ya, bisa kita dapat melalui sebuah perkawinan. Nah, terus yang kedua, apa tujuan perkawinan? Tujuan perkawinan yang kedua itu adalah melanjutkan keturunan. Nah, pastilah semua pasangan itu menginginkan
mempunyai keturunan. Ya, pasti setiap pasangan ingin mempunyai keturunan yang suputra. Ya, bagaimana kita bisa memiliki anak yang suputra sedangkan orang tuanya berperilaku tidak tidak baik, ya. Ya, bagaimana bisa bagaimana kita mempersiapkan diri kembali lagi ke persiapan mental. Karena perkawinan itu adalah kita harus mempersiapkan mental. Itu kedewasaan dituntut di sana, ya. Kedewasaan dalam finansial tadi sudah, terus kedewasaan dalam emosional. Iya. Bagaimana kalau kita dalam perjalanan hidup berumah tangga, ada masalah-masalah. Iya, kita tidak hanya selalu minta sayangi aku, cintai aku. Kan kita tidak mesti harus minta seperti itu, ya. Karena orang yang dewasa adalah orang yang mandiri. Ya, mandiri dalam segala hal, ya. Mandiri, dia bisa berpikir dengan bijaksana. Dia sehingga dalam jika ada permasalahan, dia bisa menyelesaikan secara bijaksana. Begitu. Nah, terus ada juga tanggung jawab. Tanggung jawab sosial dan tanggung jawab spiritual. Di mana tanggung jawab sosial itu kalau kita sudah berumah tangga, kita menjadi anggota masyarakat, kita menjadi anggota banjar, kita menjadi anggota desa adat, ya. Di sanalah kita harus bersosialisasi dengan masyarakat, ya. Terus ada juga tanggung jawab spiritual. Di dalam berumah tangga itu kita akan melaksanakan yajna atau persembahan. Nah, seperti itu. Apalagi di Bali. Iya, begitu. Per 6 bulan di Merajan sendiri ada odalan, belum lagi di Pura Kayangan 3. Iya, memang seperti itu. Kewajiban. Kewajiban itu adalah sebuah kewajiban. Terus ada tujuannya adalah keseimbangan hidup, ya. Dalam perkawinan itu ada menyatukan dua insan yang berbeda, kan? Laki-laki dan perempuan itu kan berbeda. Ya, itulah kita satukan, ya. Disatukan di sana artinya kita bisa bersikap saling menerima, bersikap menumbuhkan rasa empati dan simpati kepada pasangan. Jadinya dalam perkawinan itu harus ada kata saling, ya. Saling menerima, saling menghargai, ya, setiap saling pasangan. Saling membantu. Kira-kira seperti itu, Bu. Sangat luar biasa sekali insight yang diberikan oleh Ibu Putri. Terima kasih banyak. Terkait perkawinan ini memang sesuatu yang sangat kompleks, ya. Kita tidak bisa menyelesaikannya dalam satu episode saja. Mungkin lain waktu bisa kita berjumpa kembali, Ibu, untuk membahas perkawinan lebih jauh lagi, mengupas lebih dalam lagi. Maka dari itu terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama. Dan Sobat Padma, itulah tadi obrolan kita yang singkat namun padat. Semoga dapat memberikan bekal yang bermanfaat, khususnya untuk sobat yang lagi dalam proses mempersiapkan perkawinan atau lagi proses pencarian pasangan hidup. Ya, ingat bahwa perkawinan bukan masalah siapa cepat, tetapi siapa yang siap secara hati, pikiran, dan emosional. Untuk itu, kami pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan dan mohon maaf bila ada yang salah. Kami tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.